Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat-sahabat Diari Jiwa. Kali ini saya ingin sharing-sharing sedikit tentang bahagia yang sebenarnya di dunia nyata. Karena sekarang nih zamannya udah 4.0 ya. Jadi kayaknya orang-orang merasa bahwa kebahagiaan tuh semuanya harus disiarkan, harus dipamerkan, harus dipublishing, harus diposting, dan sebagainya. Apakah benar kebahagiaan yang diposting itu benar-benar bahagia? Coba kita lihat nih. Nah, di sini senyum bahagia yang tersimpan rapi ya, teman-teman. Bisa lihat enggak? Bisa lihat. Saya mundurin dulu ya. Oke, sebentar. Nah, senyum bahagia yang tersimpan rapi. Terkadang kita merasa bahwa semua orang tuh perlu tahu ya kebahagiaan kita, senyum kita, ya kan? Senyum bahagia kita sehingga apa-apa maunya diposting, semuanya serba diposting. Akhirnya bukannya bahagia malah ujung-ujungnya duka alias kena ain ya. Seperti yang kita lihat sekarang nih banyak banget fenomena para artis ya, para artis lebih kelihatan karena mereka lebih terekspos kalau terjadi sesuatu dengan mereka. Artis-artis yang terkena ain banyak banget ya. Akhir-akhir ini banyak sekali yang kena ain. Artis perempuan, artis laki-laki, ya kan? Semuanya terkena ain. Hanya mereka tidak sadar gitu loh. Nah, kenapa sih saya mencontohkan artis? Karena kehidupan mereka yang lebih terekspos. Orang biasa juga sebenarnya banyak yang terkena ain akibat dari senang mempublish, memposting kebahagiaan yang menjadi ranah privacy, diposting, dipublishing. Akhirnya terkena ain. Hanya kalau orang biasa kan enggak terekspos oleh media, tapi kalau artis kan terekspos. Nah, gitu ya teman-teman. Seperti yang udah saya jelaskan kemarin di video sebelumnya tentang bahaya ain ya. Orang yang memandang dengan mata yang kagum saja itu bisa membuat kita terkena ain. Apalagi yang memandangnya dengan pandangan mata yang iri atau hasad ya. Nah, gitu ya teman-teman. Kita lihat. Bahagialah di dunia nyata, ya kan? Bahagia di dunia nyata ini juga ada aturannya. Terkadang karena kita lagi bahagia, kita udah nggak peduli orang-orang yang ada di samping kita gitu kan ya. Serasa dunia milik sendiri. Atau yang sudah diberikan anak gitu kan ya. Saking bahagianya ya kemudian memuji-muji kelebihan anaknya atau kemudian memamerkan anaknya yang lucu ya kan. Nggak taunya di tetangganya atau yang melihat itu belum mempunyai anak. Jadi bahagia di dunia nyata oke-oke baik, oke-oke aja, bahkan ya kalau bisa memang bahagia di dunia nyata aja. Namun semuanya juga ada kadarnya. Ya, terkadang kita lupa ya. Sehingga kita ngerasa dunia milik kita sendiri gitu ya. Oke, bahagia di dunia nyata tentu ada kadarnya ya. Kemudian kebahagiaan itu privacy, bukan konsumsi publik. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin baru menikah, yang baru punya anak, baru hamil, mendapat rejeki, mendapat apa aja gitu kan ya. Simpanlah kebahagiaan itu sebagai privacy teman-teman semuanya, bukan konsumsi publik. Tapi kan princess, tapi kan coach, kan kata Allah kalau ada berita gembira, siarkanlah. Iya, siarkannya dengan berbagi. Misalnya kita dapat rizki, bagi rizkinya, ya kan? Bukannya kita rizkinya nggak dibagi, pamer-pamer doang gitu kan, ngomong-ngomong tinggi doang gitu kan. Nah itu sangat bisa menimbulkan ain ya dari orang lain gitu. Apakah ain itu bisa hanya dari orang lain? Enggak, dari keluarga sendiri juga, saudara kandung, ya kan? Saudara-saudara kita, teman-teman dekat kita, gitu kan ya? Itu semua bisa menjadi penyebab ain. So, kita kalau bahagia itu ya udah jadi privacy kita aja, bukan untuk konsumsi publik, gitu kan ya? Nah, gitu. Selanjutnya nih, nah
Buat yang pengantin baru atau buat yang sudah menikah, sudah lama ya. Cinta itu dirasakan dalam diam aja, bukan dipamerkan gitu kan. Mentang-mentang gak diposting di publik, tapi di dunia nyata ya gitu. Hidupnya seakan hanya dirinya dia sendiri aja, nggak ada orang lain, yang lain ngontrak gitu ya. Jadi gitu. Jika ingin terhindar dari ain, ya kan, maka rasakan cintamu dalam diam ya, bukan untuk dipamerkan gitu. Karena kasihan misalnya ada yang belum punya jodoh, ada yang belum punya anak, yang belum diberikan harta yang cukup, ya kan? Kasihan merekanya gitu. Nah, next. Karena tidak semua orang bahagia seperti kamu, maka jagalah perasaan orang lah. Jagalah perasaan orang lain, ya kan? Kita hidup di dunia ini bukan hanya sendiri, tapi juga ada mata-mata yang lain, gitu ya. Perasaan-perasaan orang lain. Kayaknya Princess pengalaman banget, 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 gitu kan? Ya, senangnya posting-posting, senangnya publish-publish, akhirnya ngerasain sendiri ya, terkena ain. Teman-teman juga mungkin sudah pernah merasakan terkena ain ya kan? Tapi karena tidak sadar itu ain, akhirnya dilakukan terus. Posting-posting kebahagiaan, pamer-pamer kebahagiaan, tahu-tahu mungkin bisnisnya bangkrut, wajahnya rusak mendadak, kecelakaan, sakit mendadak, uang hilang, ditipu, difitnah, dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi, karena nggak semua orang tuh bahagia juga seperti kita, maka kita perlu menjaga perasaan orang lain. Next. Nah, nikmati dan syukuri bahagiamu yang sudah Allah titipkan kepadamu, misalnya jodoh, anak, harta, jabatan, pendidikan yang tinggi, dan sebagainya. Ya, nikmati, syukuri bahagiamu dalam diam ya, nggak perlu terlalu semuanya diekspos gitu kan. Kalau soal harta, berbagi ya berbagi kata Allah, karena kan jika engkau menerima nikmat maka syarkanlah dengan cara berbagi. Ya, berbaginya juga lebih baik kalau orang lain tidak tahu. Tetapi kan kita juga nggak tahu ya, kita nggak bisa menghakimi orang yang berbagi dan kemudian diekspos di media. Kita juga nggak bisa menghakimi hati dia, apa yang ada di dalam jiwa. Tetapi ya gitulah, intinya berbahagialah buat teman-teman semua di dunia nyata. Simpanlah bahagiamu dengan rapi. Agar apa? Agar orang lain terhindar dari hasad, ya kan? Atau kagum yang bisa menimbulkan mudarat buat dirimu sendiri. Mungkin ada yang bilang, enggak masa sih cuma posting doang, kena gimana-gimana. Ya, nggak apa-apa juga sih kalau mau nyoba. Saya kan udah pernah ngerasain, udah pernah ngeyel juga dibilangin. Terus mungkin ada yang nanya, tapi coach, tapi princess gimana dong? Ustadz-ustadz juga kan suka foto sama istrinya, sama anaknya. Ya, nggak apa-apa. Saya juga dulu seperti itu. Saya juga heran kok ustadz-ustadz juga pada foto dengan istrinya gitu kan ya. Foto keluarga dan anaknya juga ditaruh di sosmed. Jadi gini teman-teman, saya juga dulu kan berpikiran seperti itu. Hanya saja, walaupun ustadz kalau belum diberikan hidayah kan, ya nggak ini juga gitu, nggak bisa mengamalkan tentang hadis agar terhindar dari ain kan. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan para orang yang paham agama tersebut kan kita tidak tahu. Terkena ainnya kita juga tidak tahu. So, mari kita menjaga diri kita sendiri dengan menyimpan kebahagiaan kita dengan rapi, ya kan? Kebahagiaan yang Allah berikan kita jadikan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Selamat berbahagia di dunia nyata. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.